Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katia Osrani Pamungkas dari GSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan mengenai sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan pendengaran manusia. Nah, sebelum kita ke videonya, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Doa dimulai. Ya, berdoa selesai. Mari kita lihat videonya. Halo semuanya, nama saya Katia. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan berbagi hal menarik, yaitu sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran kita. Penasaran kan? Pernah tidak kalian berpikir bunyi itu apa? Atau kenapa muncul sebuah bunyi? Jika kalian sedang terdiam, tiba-tiba memukul meja, apa yang kamu dengar? Atau saat kalian terdiam, ada nyamuk terngiang di dekat telinga kita. Apa yang terdengar? Kamu pasti mendengar bunyi atau suara kan? Nah, sekarang bunyi itu apa sih? Ternyata bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Semakin kuat benda bergetar, maka semakin kuat bunyi yang dihasilkan. Dan sebaliknya, jika semakin lemah benda bergetar, maka semakin lemah bunyi yang dihasilkan. Bagaimana? Sudah paham kan apa itu bunyi? Setelah kalian paham apa itu bunyi, lalu bagaimana bunyi dapat didengar manusia ya? Bunyi dapat didengar oleh manusia melalui rangkaian proses yang terjadi di dalam telinga. Lalu, bagaimana rangkaian proses yang terjadi di dalam telinga ya? Nah, pertama-tama adanya sumber bunyi, kemudian ditangkap oleh telinga bagian luar, kemudian masuk ke dalam lubang telinga dan menggetarkan kendang telinga menuju tulang martir, landasan, dan sangordi. Lalu tingkah bundar bergetar, cairan yang berada di dalam rumah siput juga ikut bergetar. Terjadi stimulasi ujung-ujung syaraf dan diteruskan ke syaraf pendengaran di otak besar. Impuls diterima dan diterjemahkan oleh otak besar, lalu kita mendengarnya sebagai bunyi. Seperti itu. Bunyi juga memiliki sifat loh teman-teman. Ternyata bunyi itu memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, bunyi melambat memerlukan medium, kemudian bunyi dapat dibiaskan, dan bunyi dapat dipantulkan. Aduh, penasaran kan jadinya? Untuk yang pertama, saya akan membahas sifat bunyi merambat melalui medium berupa padat, cair, dan gas. Nah, agar lebih jelas, saya akan memberikan gambaran percobaannya ya. Ketika bunyi merambat melalui benda padat, sifat ini biasanya dimanfaatkan untuk membuat mainan, misalnya mainan telepon-teleponan, dan lain-lain. Pada permainan ini, bunyi merambat melalui benang menuju ke telinga kita. Lalu, bunyi merambat melalui benda cair. Sifat ini biasanya dimanfaatkan oleh tim SAR untuk mencari dan menolong kecelakaan yang terjadi di tengah lautan. Contoh percobaannya seperti mendengar orang berbicara di dalam air atau mendengar ketukan batu dari luar di dalam air. Lalu bunyi merambat melalui gas. Udara merupakan benda gas, maka dari itu kita dapat mendengar suara dan burung berkicau karena getaran suara itu masuk ke telinga kita. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Percobaannya,
pada saat lonceng digoyangkan, kita akan mendengar bunyinya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui udara. Lalu, sifat kedua yaitu bunyi dapat dibiaskan. Bagaimana bunyi dapat dibiaskan? Pasti kamu pernah mendengar suara petir. Jika didengarkan lebih seksama, suara petir di malam hari lebih keras daripada di siang hari, bukan? Pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibandingkan di malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang dibandingkan pada malam hari. Nah, perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Lalu, sifat yang terakhir adalah bunyi dapat dipantulkan. Bagaimana bunyi dapat dipantulkan ya? Bukannya dipantulkan itu cahaya. Tidak cuma cahaya, bunyi juga dapat dipantulkan loh. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Gema itu apa ya? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Contohnya, gema ketika kita berteriak di pinggir tebing nanti akan terdengar dengan jelas. Kalau gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contohnya, kita berteriak di dalam gua atau di dalam sebuah ruangan. Biasanya kita akan mendengar suara-suara yang tidak jelas. Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu bunyi dan apa saja sifat-sifat bunyi? Nah, untuk evaluasi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, telinga adalah alat indera manusia. Cara melawat telinga yang salah adalah? Jawabannya benar adalah B. Masukkan benda tajam ke dalam telinga. Awas, hati-hati ya jika menggunakan benda tajam, apalagi sampai dimasukkan ke telinga. Sangat berbahaya loh teman-teman. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Fungsi gendang telinga adalah? Jawabannya benar adalah D. Menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Tadi sudah tahu kan penjelasannya? Jangan sampai lupa ya. Kemudian nomor 3. Cobalah lakukan percobaan sederhana di rumah dengan menyiapkan 3 gelas kosong yang terbuat dari kaca. Lalu isi gelas pertama dengan air sampai penuh, isi gelas kedua dengan air setengahnya saja, dan isi gelas ketiga dengan air yang lebih sedikit dari gelas kedua. Setelah itu, pukul ketiga gelas tersebut secara bergantian dengan menggunakan sendok. Apa pendapatmu mengenai perbandingan bunyi tersebut? Menyenangkan ya, gelas yang berisi air berbeda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda pula. Sebab banyak air di setiap gelas dapat mempengaruhinya. Bunyi yang dihasilkan pada gelas berisi air penuh, suaranya lemah dan tidak kencang. Sementara gelar yang berisi air lebih sedikit menghasilkan bunyi yang lebih keras dan nyaring. Kemudian pertanyaan nomor 4. Apa saja sumber bunyi yang kamu ketahui? Ayo, jangan sampai lupa ya. Sumber bunyi tentu saja sangat banyak dan bermacam-macam. Contoh sedikitnya saja, alat musik, pita suara, dan gerakan-gerakan benda lain yang dapat menghasilkan getaran sehingga menimbulkan bunyi. Itu disebut sumber bunyi. Pertanyaan yang kelima, yang terakhir, melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas atau udara. Wah, hebat! Kalian telah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Menyenangkan sekali ya.